Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dari Prodi Budidaya Perairan NIM STK 420026. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas mid test dari mata kuliah Biokimia Dasar dosen pengampu Ibu Jawiani Soekani SSI MPD dari kampus Institut Teknologi Bisnis Maritim Balikdiwa, Makassar. Hal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu biokimia dan peranannya dalam kehidupan. Ilmu biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup dalam mengubah energi, melakukan kerja, dan mengkatalisis transformasi kimiawi. Soal yang kedua, jelaskan pengertian air dalam lingkup biokimia. Air memiliki sifat-sifat yang penting untuk adanya kehidupan. Air dapat memunculkan reaksi yang membuat senyawa organik melakukan replikasi. Air juga dibutuhkan dalam fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis menggunakan cahaya matahari untuk memisahkan atom hidrogen dan oksigen. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian metabolisme, katabolisme, anabolisme, dan berikan masing-masing contohnya. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia pada sel makhluk hidup yang berlangsung secara terus-menerus. Proses kimiawi dalam metabolisme menyediakan energi untuk menunjang aktivitas kehidupan. Anabolisme sel adalah proses pembentukan zat kompleks yang sederhana. Anabolisme sel biasanya berhubungan dengan fotosintesis. Adapun katabolisme sel adalah penguraian zat kompleks menjadi zat sederhana. Contoh katabolisme sel yaitu pada respirasi, sedang respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Soal yang keempat, jelaskan pengertian asam amino esensial, dan asam amino non-esensial, asam amino non-polar alifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, dan asam amino bermuatan positif. Asam amino aromatik. Asam amino adalah salah satu jenis gizi yang penting bagi tubuh. Asam ini dibutuhkan untuk proses bentukan protein serta sintetis hormon dan neurotransmitter. Adapun asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh. Jika diproduksi, jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Adapun asam amino non-esensial merupakan bagian protein yang dapat diproduksi tubuh bila Anda tidak mendapatkannya dari makanan. Adapun asam amino non-polar alifatik adalah struktur yang bersifat asam lemah, basa lemah. Adapun asam amino polar netral adalah asam yang bersifat hidrofilik, cenderung terdapat di bagian luar protein. Pada asam amino sistem gugus air terionisasi pada pH tinggi. Adapun asam amino yang bermuatan positif adalah seperti lisin, arganin, dan histidin yang memiliki ciri-ciri rantai air bersifat basa dan bersifat polar. Adapun asam amino aromatik adalah asam yang bersifat non-polar dan hidrofobik. Adapun soal yang kelima, jelaskan pengertian protein dan struktur protein. Yang pertama primer, kedua sekunder, tiga tersier, dan empat kuartener. Protein adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia dalam jumlah besar. Dan struktur protein yang pertama yaitu struktur primer. Adapun struktur primer adalah struktur paling dasar pada protein di mana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang polipeptida. Adapun struktur sekunder adalah rantai panjang dari polipeptida yang bersifat fleksibel sehingga terkadang asam amino saling berdekatan dan berikatan membentuk lipatan pada rantai polipeptida. Adapun struktur tersier merupakan interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Adapun struktur kuartener, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein.
Adapun soal keenam, yaitu jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama, yaitu yang pertama ada oksidoreduktase. Oksidoreduktase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Enzim ini penting karena reaksi ini bertanggung jawab untuk produksi panas dan energi. Adapun transferase. Transferase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi di mana transfer gugus fungsional antara dua substrat sedang berlangsung. Adapun yang ketiga, hidrolase. Hidrolase juga dikenal sebagai enzim hidrolitik. Mereka mengkatalisis reaksi hidrolis karbohidrat, protein, dan ester. Adapun yang keempat, liases. Liases adalah enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi yang melibatkan penghapusan kelompok dari substrat oleh proses selain hidrolisis oleh pembentukan ikatan ganda. Adapun isomerase. Isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi di mana interkonversi isomer cis trans yang terlibat. Adapun yang terakhir yang keenam yaitu ligase. Ligase juga dikenal sebagai sintase. Ini adalah enzim yang mengkatalisis reaksi di mana kopling dua senyawa yang terlibat dengan memecah ikatan pirofosfat. Adapun faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu suhu. Sebagian besar enzim bekerja pada optimal di suhu tubuh normal. Adapun derajat kesamaan pH, adapun konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, aktivator dan inhibitor. Soal yang ketujuh, jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel-organel sel seperti membran sel, dinding sel, nukleus, ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, peroksisom, sentrosom, dan vakuola. Nah, adapun sel hewan biasanya lebih kecil daripada sel tumbuhan dan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap, tidak memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. Sel hewan memiliki sentrosom, lisosom, sentriol, dan flagel, sedangkan sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan, mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai dinding sel dan plastida, memiliki vakuola atau rongga sel yang tidak berukuran besar, memiliki sentrosom, lisosom, sentriol, dan flagel. Adapun membran sel merupakan bagian terluar yang membungkus sel. Strukturnya tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lapisan lipidnya yang berfungsi sebagai pelindung cairan sel. Adapun dinding sel memiliki struktur umum yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan glikoprotein, memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Adapun nukleus, yaitu inti sel yang memiliki struktur yang dibatasi oleh dua lapisan membran inti yang terdapat pori-pori inti dan memiliki fungsi untuk mengatur seluruh aktivitas seluler. Adapun ribosom memiliki struktur yang terdiri dari subunit besar dan kecil dengan ukuran yang berbeda, memiliki fungsi untuk mensintesis protein translasi. Adapun retikulum endoplasma tersusun dari jaring-jaring dan kantong-kantong membran dan sitoplasma, berfungsi menjadi tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom dan sintetis membran. Adapun badan Golgi tersusun dari membran yang berupa tumpukan atau lipatan kantong pipih dan berada dalam sitoplasma dan tidak ditemukan di ribosom. Fungsinya sebagai tempat terbentuknya glikoprotein dan tempat pemprosesan protein pasca translasi. Adapun lisosom, strukturnya berupa gelembung yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan transfer ke badan Golgi, berfungsi untuk mencegah makromolekul menjadi monomer dan berperan dalam perombakan sel yang mati. Adapun mitokondria, struktur berbentuk granula memanjang dengan membran tipis berupa lipoprotein. Terdapat dua membran yaitu membran luar dan dalam, dan berfungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP. Adapun peroksikam, strukturnya berbentuk organel bulat yang tidak beraturan dan kasar yang dilapisi membran lipid bilayer dan terdapat granula yang merupakan padatan dari enzim, berfungsi untuk menghilangkan hidrogen dari suatu molekul dan menghasilkan hidrogen peroksida dan berperan dalam pemecahan asam lemak.
Adapun sentrosom tersusun dari sepasang sentriol, di mana setiap setnya terdiri dari 9 set mikrotubula, berfungsi untuk mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel. Adapun vakuola merupakan organel yang diselimuti membran tipis. Terdapat 2 jenis vakuola, yaitu makanan dan kontraktil. Vakuola berfungsi untuk memecah makromolekul sebagai tempat penyimpanan senyawa-senyawa penting. Soal yang ke-8 adalah jelaskan gambaran umum metabolisme dan jelaskan proses transaminasi dan deaminasi. Protein dan transminasi dan deaminisasi adalah merupakan gambaran umum tentang metabolisme protein, di mana perubahan protein menjadi asam amino dan penguraian yang disebut katabolisme. Pada asam amino protein, asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Selanjutnya, transmigrasi adalah proses pemindahan gugus amina dari asam amino ke alfa ketoglutarat yang menghasilkan L-glutamat. Selanjutnya, deaminasi pada deaminasi glutamat mengalami deaminasi oksidasi yang menghasilkan ion NH4, ditambah reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Dalam matriks mitokondria, glutamat merupakan salah satunya asam amino dari gugus amina yang dapat dilepaskan secara langsung dengan cepat dari ion NH4+ yang dihasilkan akan melanjutkan perjalanan dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Adapun yang ke-9, jelaskan proses siklus urea. Siklus urea dimulai pada saat glutamat masuk ke dalam mitokondria yang berada di dalam hati yang menghasilkan urea NH4. Plus yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi bom oil fosfat yang mengikuti proses siklus urea hingga berbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. Adapun yang ke-10, jelaskan sintesis asam amino dan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Sintesis asam amino bisa dihasilkan dalam jalur sintesis baik pada glikolisis maupun asam sitrat hewan hanya bisa mensintesis 10 asam amino non-esensial dari senyawa antara glikolisis dan asam siklus asam sitrat. Kemudian transkripsi adalah proses penyalinan DNA menjadi RNA di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA. Dan translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Adapun komponen dalam translasi yaitu ribosom, rRNA, mRNA, tRNA, dan asam amino. Sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.